Saya Dina Destiani, absen 20, akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran Azure. Model Azure adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk jenis media yang tepat dalam proses pembelajaran. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada bagian pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Model ini berorientasi pada KBM. Strategi pembelajarannya melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media bahan ajar, serta peran serta pembelajaran di lingkungan belajar. Azure model ini didesain untuk membantu guru dalam merencanakan rencana pembelajaran yang terintegrasi dan efektif dengan menggunakan teknologi dan media dalam kelas. Model ini menekankan pengajaran kepada siswa dengan gaya belajar yang berbeda dan konstruktivis belajar di mana siswa diwajibkan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka dan tidak secara pasif menerima informasi. Model Azure lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Model desain pembelajaran ini lebih sederhana dari model desain yang lain. Di dalam pengembangan model desain pembelajaran Azure, model Azure cukup sederhana untuk dapat diaplikasikan dalam menciptakan proses pembelajaran yang menarik. Dengan demikian, model Azure ini dapat digunakan sebagai salah satu model rujukan bagi pendidik dalam membelajarkan peserta didik pada proses pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan model Azure. Yang pertama, analis learner atau analis pembelajar. Tujuan utama dalam menganalisa ini dapat menemui kebutuhan belajar siswa yang urgent sehingga mereka mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Analisis pembelajar meliputi 3 faktor. Yang pertama adalah general karakteristik atau karakteristik umum. Karakteristik umum siswa dapat ditemukan melalui variabel yang konstan, seperti jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya, faktor sosial ekonomi, serta etnik. Semua variabel konstan tersebut menjadi patokan dalam merumuskan strategi dan media yang tepat dalam menyampaikan bahan pembelajaran. Yang kedua ada mendiagnosis kemampuan awal pembelajar. Pengetahuan awal siswa merupakan sebuah subjek patokan yang dapat berpengaruh dalam bagaimana dan apa yang dapat mereka pelajari lebih banyak sesuai dengan perkembangan psikologi siswa. Hal ini akan memudahkan dalam merancang suatu pembelajaran agar penyampaian materi dapat diserap secara optimal oleh peserta didik. Yang terakhir ada learning style atau gaya belajar. Gaya belajar didefinisikan sebagai suatu cara tentang bagaimana seorang individu melakukan persepsi, berinteraksi, dan merespons secara emosional terhadap lingkungan belajar. Ada 3 macam gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama ada gaya belajar visual atau melihat, yang kedua gaya belajar audio atau mendengarkan, dan yang ketiga ada belajar kinestetik atau melakukan. Langkah-langkah yang dapat diambil guru dalam menganalisis karakteristik umum, kemampuan khusus, serta gaya belajar siswa di dalam masa pandemi ini adalah guru dapat melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua wali murid. Selain itu, analisis juga dapat dilakukan dengan melihat catatan atau rekam jejak siswa di kelas sebelumnya. Nah, jika catatan siswa kurang, guru dapat membagikan angket baik secara langsung saat luring atau juga dapat membagikan dengan Google Form.
Saya Rahma Anissa Fauzia, absen 48, akan menjelaskan tentang langkah-langkah penerapan model Azure, yaitu state objective. State objective adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus ditetapkan terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat lebih terarah. Aspek tujuan pembelajaran merupakan yang paling utama yang harus dirumuskan secara jelas dan spesifik karena menentukan arah pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran. Yang pertama yaitu rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan diterjemahkan menjadi tujuan yang bersifat spesifik. Tujuan yang spesifik itu dirumuskan sebagai indikator hasil belajar. Ada 4 komponen pokok yang harus tampak dalam rumusan indikator hasil belajar, yaitu ABC. A. Audiens, siswa atau siapa yang harus memiliki kemampuan. B. Behavior, tingkah laku atau perilaku yang bagaimana yang dapat dimiliki. C. Condition, kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperolehnya. D. Degree, kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal. Langkah selanjutnya yaitu select strategi, teknologi, media, dan material, yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Ketika berhasil menganalisis karakteristik pembelajar dan merumuskan tujuan pembelajaran, berarti telah mengkaji pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembelajar saat ini, dan merumuskan model pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan datang sebagai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu jembatan yang menghubungkan kedua kompetensi tersebut, yakni memilih strategi, media, dan teknologi yang sesuai, dan memutuskan jenis bahan ajar yang dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan tujuan tersebut. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu utilize technology, media, and materials atau menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar. Pada bagian ini mencakup langkah untuk menentukan peranan instruktur, pendidik, atau pengembang sebagai guru untuk memanfaatkan media, teknologi, serta bahan ajar untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk memudahkan pemanfaatannya dapat dilakukan melalui 5 proses. Yang pertama yaitu preview materi. Pada preview materi ini, pendidik harus melihat dulu materi sebelum menyampaikannya dalam kelas dan selama proses pembelajaran, sehingga dapat menentukan bahan-bahan tersebut sesuai dengan siswa dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menyiapkan bahan. Nah, di sini pendidik harus mengumpulkan semua materi dan media yang dibutuhkan pendidik dan juga peserta didik. Pendidik harus menentukan urutan materi dan penggunaan media. Pendidik harus menggunakan media terlebih dahulu untuk memastikan keadaan media tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menyiapkan lingkungan. Nah, tempat yang akan digunakan untuk pembelajaran haruslah dipersiapkan sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Misalnya, laboratorium, pusat media, tempat kegiatan fisik, dan fasilitas yang diperlukan. Hal yang perlu diperhatikan misalnya tempat duduk yang nyaman, ventilasi yang cukup, kemudian terang yang sesuai, dan suhu yang dapat dikontrol, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan pengalaman belajar.
Nah, jika semua bahan-bahan sudah dipersiapkan, maka seorang pengajar atau pendidik harus mempresentasikan dengan profesional. Pengajar seolah menjadi aktor atau aktris yang harus menguasai perhatian dari siswa dan mampu menjadi instruktur yang mengarahkan perhatian di kelas. Untuk memberikan pengalaman pembelajaran kepada para murid, pengajar harus memainkan aturan yang menjadi pedoman atau fasilitator, menolong siswa untuk mengeksplor topik lewat internet, mendiskusikan isi, menyiapkan bahan-bahan untuk portofolio, atau menjelaskan informasi kepada kawan sekelas mereka sendiri. Kemudian langkah yang kelima pada model ini yaitu Require Learner Participant. Nah, pada langkah yang kelima ini, tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi daripada sekedar memahami dan memberi informasi kepada siswa. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses ini. Jika siswa aktif dalam proses pembelajaran, akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan oleh guru serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. Materi selanjutnya yaitu Evaluate and Revise. Proses evaluasi terhadap semua komponen pembelajaran perlu dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas sebuah program pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung memiliki tujuan diagnosa yang didesain untuk mendeteksi dan mengoreksi masalah pembelajaran dan kesulitan-kesulitan yang ada. Sedangkan sesudah pembelajaran, evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian siswa. Evaluasi bukanlah tujuan akhir pembelajaran, namun sebagai titik awal menuju siklus berikutnya. Evaluasi dan revisi sangat penting bagi pengembangan pengajaran yang berkualitas, dengan tujuan menilai prestasi belajar, mengevaluasi dan merevisi strategi, teknologi dan media, dan evaluasi guru. Evaluasi guru hendaknya dilakukan bersama dengan komponen-komponen pengajaran lainnya. Jadi, evaluasi yang dimaksud bukan hanya tentang evaluasi pencapaian belajar siswa, tapi evaluasi tentang strategi, penggunaan teknologi maupun media. Dalam evaluasi ada 5 syarat umum yang harus dipenuhi. Yang pertama, validitas. Penilaian ini benar-benar mengukur apa yang hendak kita ukur. Suatu tes memiliki suatu validitas bila tes itu benar-benar mengukur hal yang hendak dicapai. Yang kedua, reliabilitas. Suatu alat evaluasi yang memiliki reliabilitas bila menunjukkan ketetapan hasilnya. Yang ketiga, objektivitas. Suatu alat evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang diukur, tanpa adanya interpretasi yang tidak ada hubungannya dengan alat evaluasi itu. Yang keempat, efisiensi. Suatu alat evaluasi sedapat mungkin dipergunakan tanpa membuang waktu dan uang yang banyak. Yang kelima, kegunaan. Evaluasi ini berguna untuk memperoleh keterangan tentang siswa, sehingga guru dapat memberikan bimbingan sebaik-baiknya bagi para siswa. Revisi perlu dilakukan apabila hasil evaluasi terhadap program pembelajaran menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Untuk kegiatan revisinya, antara lain dengan cara guru memperbaiki kembali strategi, teknologi, dan media yang memang benar-benar tepat dan dapat mencapai tujuan belajar selanjutnya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Dina, absen 20. Di sini akan menjelaskan materi terakhir tentang manfaat model Azure dalam pembelajaran.
Dalam model ini, pemanfaatan media dan teknologi menjadi suatu keharusan karena digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Akan mampu melibatkan siswa secara intensif dalam aktivitas pembelajaran merupakan bagian dari pembelajaran yang sukses. Program pembelajaran guru perlu dirancang agar mampu melibatkan siswa dalam aktivitas belajarnya. Banyak metode dan strategi yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Guru memerlukan kreativitas dalam mengkombinasikan metode, media, dan strategi pembelajaran yang tepat agar dapat menciptakan aktivitas pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif di dalamnya, dan model Azur ini adalah model yang bisa menjembatani hal tersebut. Nah, manfaat dari model Azur yaitu A. Sederhana, relatif mudah untuk diterapkan. B. Karena sederhana, maka dapat dikembangkan sendiri oleh guru. C. Komponen KBM, kegiatan belajar mengajar lengkap. Yang terakhir, yaitu peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk KBM tersebut.